Shalom semua. Selamat malam Pak Iwan. Selamat malam Pak Nyoman. Tutup itu pintu. Shalom Pak Yunus, kita tunggu yang lain ya. Beta masih di Surabaya. Shalom. Shalom Pak, cuma jaringan di sini agak terganggu lagi hujan. Iya, ini kamera saya kayaknya nggak jalan, kamera laptopnya nih. Tadi kuliah juga teman-teman dosennya dari Jakarta, suara hilang-hilang. Jaringan IndiHome lagi susah nih. Surabaya lagi hujan. Wow. Ovet sehat Pak Ibu. Suaranya Pak Yunus kecil banget. Soalnya beta sana pakai ini headset, ini suara langsung Ibu. Oh, oke. Ya. Keluarganya Pak Yapri lagi ini ke bau-bau. Halo Nita. Shalom Nita. Shalom Ibu. Oh, shalom. Ya betul. Ini tadi Nita yang tulis ya untuk doa Pak Noldi. Betul. Kita tunggu 7 menit lagi ya Pak Yunus. Siap Ibu.
Shalom Pak Eben. Shalom Pak Eben. Satu menit lagi kita mulai Pak Yunus. 1 menit lagi ya. Siap, Ibu. Supaya tepat jam 7:40. Kita suruh meleset 10 menit. Aduh, nyamuk. Shalom Pak Eben, shalom Pak Iwan. Pak Nyoman mana Pak Nyoman? Pak Nyoman ada ini, mana gambarnya kok nggak kelihatan ya? Videonya buka dong. Halo. Shalom Pak. Ya, video saya agak bermasalah, nggak keluar video. Iya, enggak apa-apa, Pak. Soalnya jaringan di Surabaya juga hujan. Kadang kalau kita nyalakan video, suara jadi putus-putus. Tapi kalau aman-aman gini, nggak apa-apa saya nyalakan kameranya. Mulai, Pak Yunus. Oke, shalom semuanya. Bapak Shalom, Nyoman, shalom. Pak Eben, kemudian Pak Iwan. Shalom, Pak Yunus. Ebi, shalom. Papa mana? Papa mana? Papa dari situ kok. Papa biar buka sendiri aja videonya, apa namanya, Zoom-nya. Oke, silakan. Baik Bapak Mama, kita siapkan hati malam ini. Dalam Komsel Gathering ini kita akan menyembah Tuhan. Kita mau menyenangkan Dia pada malam hari ini. Saya percaya Tuhan dalam selamanya. Yesus, mari bawa hati kita menyembah. Mari angkat suaramu memuji, meninggikan
Engkau Tuhan. Kirana lama ya sana ya lama ya rama ya ramo. Kirana lama diri ya lama ya rama shane. Gloria lama tagara lama sana ya lama ya rama ste. Gloria mata Allah yang kudus, Allah yang ajaib, Engkau besar, Engkau luar biasa. Hanya Kau yang kudus, yang layak disembah. Engkau yang penuh kuasa. Betapa disugainya tempat kediaman-Mu Tuhan. Kami bawa seluruh hidup ini untuk menyembah dan menyembah, meninggikan, mengagungkan nama-Mu. Kirana lama sana lama sira nama-Mu. Kirana lama siri anayanamu. Haleluya. Kirana lama sana. Engkau yang tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Bersama-sama katakan ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih mengerti dan lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka, cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Sama-sama
katakan ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-Mu Tuhan, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Allah yang menepati janji bagi kami, Allah yang tak pernah berdusta bagi kami yang berharap padamu. Malam ini kami datang dan berseru-seru, kami bawa korban syukur bagimu ya Tuhan. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak ditinggikan. Hanya padamu malam ini kami datang, kami berserah, kami angkat tangan, kami angkat hati, menyembah dan menyembah-Mu saja. Oh, Engkau Allah yang hebat, Engkau Tuhan yang ajaib, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup mendengar dan menjawab doa kami semua. Oh, oh, oh. Haleluya. Yeraba yaraba sanda yaraba yaraba se. Yeraba yaraba 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 yaraba. Yere yaraba 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 shi. Yaraba 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 si yaraba 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 si. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong yang dapat. Tetap percaya, Tuhan setia. Mari katakan bersama-sama, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah mengecewakan, tak pernah mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara
di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sabar. Tetap percaya, Tuhan setia. Sekali lagi, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sabar. Tetap percaya, Tuhan setia. Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sabar. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang kami percaya, Allah yang tetap setia dan memberikan kami kekuatan untuk melewati segala perkara. Kami dapat menanggungnya karena kami bersama Tuhan. Malam ini kami menyembah, memuji, dan kami berkata, Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah Zoom malam hari ini. Engkau ada di tengah-tengah prayer meeting ini. Kami percaya Tuhan bekerja. Tuhan melampaui ruang dan waktu. Tanpa batas Engkau melakukan di setiap tempat-tempat di mana umat-Mu berada. Kami sungguh bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Kami sungguh bisa meninggikan nama-Mu karena Engkau ajaib dan terlalu ajaib. Karena itu malam ini Tuhan terus beracara di tengah-tengah Komsel Gathering ini. Urapi hamba-hamba-Mu semuanya. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan malam ini. Aku percaya kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan, kehadiran Tuhan itu menjangkau setiap kami di tempat di mana kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih Pak Yunus. Sama-sama. Ibu Haryani, mari dipersilahkan untuk membagikan firman Tuhan buat kita semua. Oke. Baik, Ibu, terima kasih. Suaranya jelas? Sangat jelas sekarang, mantap. Baik. Malam ini saya akan sharing hal yang sama ya, masih tetap pada tema kita bulan ini yaitu tentang grow, tentang pertumbuhan. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa ayat patokan dari grow ini, tema kita bulan ini adalah di Efesus 4 ayat 11 sampai 15. Yang bunyinya, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai
Ibu Haryani? Tiba-tiba keluar ini, Bu. Internetnya jaringan. kayaknya kurang stabil. Jaringan ya, oke. Iya, jaringan. Oke. Ya. Ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia yang adalah kepala. Kalau kita memperhatikan Efesus 4 ayat 11 sampai 15 ini, di situ jelas bahwa dan ialah yang memberikan. Artinya Tuhan memberikan orang-orang untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Ya, Tuhan itu nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar untuk memperlengkapi orang kudus. Jadi, orang-orang ini yang ditunjuk oleh Allah berarti orang-orang yang sangat istimewa. Sangat istimewa ya. Rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar, mereka ini adalah ditunjuk Tuhan Allah untuk memperlengkapi orang kudus untuk pekerjaan pelayanan pembangunan tubuh Kristus untuk mencapai kesatuan iman. Jadi, kesatuan iman ada 5 hal di situ. Kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jika kita memiliki semua ini, maka kita bukan lagi anak-anak Allah yang mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, permainan palsu, dan kelicikan manusia. Sudah jelas ya, tertulis tadi di Efesus 4 ayat 11 sampai 15 itu. Jadi ukuran yang dipakai sebagai indikator seseorang bukan lagi anak-anak, dalam tanda kutip ya, adalah memiliki kemampuan untuk mencapai kesatuan iman. Yang kedua, memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Yang ketiga, memiliki kedewasaan penuh. Dan yang keempat, memiliki tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nanti saya akan coba untuk menjelaskan sebisa saya untuk mengenai 4 poin ini. Jadi dalam kitab Efesus 4 ini sangat jelas bahwa rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar adalah orang-orang istimewa yang diberikan oleh Tuhan Allah untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Nah, siapa orang-orang kudus itu? Nah, di 1 Korintus 1 ayat 2, di situ disebutkan bahwa orang kudus itu adalah mereka yang ditebus oleh darah Kristus. Ini ada beberapa pengertian ya orang kudus. Terus yang kedua, di dalam Titus 2 ayat 14, di situ disebutkan bahwa, sebentar saya coba buka. Titus 2 ayat 14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ini orang-orang kudus. Ya. Jadi menurut Titus 2 ayat 14, bahwa orang-orang kudus ini dipisahkan. Mereka itu dikhususkan untuk Tuhan. Dikhususkan oleh Tuhan. Jadi orang yang dipisahkan atau dikhususkan untuk Tuhan atau dipisahkan dari dunia lama, keturunan Adam, yang dikuasai oleh iblis menjadi milik Allah di dalam Kristus. Terus pengertian tentang orang kudus yang ketiga adalah orang kudus ini adalah orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ya, orang Kristen yang sudah lahir baru adalah orang kudus yang bukan karena kekudusan mereka sendiri. Kemudian disebutkan juga bahwa mereka orang kudus karena memiliki Juru Selamat yang tidak berdosa. Dan Dia, Tuhan, telah menghilangkan dosa mereka di hadapan Allah.
orang Kristen dikuduskan oleh Allah melalui Roh Kudus. Ini bisa kita lihat di dalam Wahyu 1 ayat 5 sampai 6. Namun di sini yang perlu kita ingat bahwa kekudusan itu merupakan suatu proses, ya, yang sudah diberikan pada waktu pembaptisan dan harus diperjuangkan terus sampai akhir hayat. Di dalam surat Efesus itu tentang surat-surat Paulus, ya, di situ disebutkan pentingnya kita tinggal di dalam Kristus. Jadi kata-kata dalam Kristus, dalam Tuhan, dalam Dia, ini saya searching di Google itu disebutkan bahwa dalam kitab Efesus itu muncul sebanyak 160 kali kata-kata dalam Kristus, dalam Tuhan, dalam Dia. Itu muncul sebanyak 160 kali. Ini berarti bahwa setiap orang percaya yang setia kepada Dia hanya akan memiliki hidup bila tinggal di dalam Dia. Dalam Kristus, dalam Tuhan. Karena dalamnya ada keselamatan, kasih karunia yang berkelimpahan, dan yang terpenting ada hidup kekal. Nah, ini yang pertama akan saya coba untuk bahas tentang kesatuan iman, ya. Kesatuan iman. Artinya tidak memandang perbedaan yang ada sebagai pembatas dengan orang lain, khususnya saudara seiman. Ya. Kita adalah satu tubuh secara rohani karena mengenal dan memiliki Kristus yang sama. Itu kesatuan iman. Satu tubuh dalam Efesus 4 ayat 4-6 jelas sekali terlihat disebutkan bahwa satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua dan di dalam semua. Itu dalam Efesus 4 ayat 4-6. Nah, kekristenan itu sebenarnya adalah tentang hubungan antara Tuhan dengan manusia. Contohnya di Alkitab itu kita tahu bersama, ya, kisah tentang Henokh. Henokh adalah salah satu manusia selain Musa, ya, yang diangkat hidup-hidup oleh Allah. Dalam kisah Henokh itu kita bisa belajar tentang bagaimana bergaul akrab dengan Allah, bagaimana berjalan dengan taat kepada Allah, terus bagaimana kita menjalani hidup bersama dengan Allah. Kita juga bisa belajar dari kisah Henokh itu tentang keintiman dan ketaatan kepada Allah. Ya, itu tentang kisah Henokh. Nah, terus bagaimana caranya kita bisa mencapai kesatuan iman? Di sini saya coba untuk cari-cari gitu. Nah, di sini bagaimana mencapai kesatuan iman? Kita harus memiliki perjalanan rohani. Artinya kita harus punya pengalaman rohani. Itu penting. Kenapa? Karena kalau kita memiliki perjalanan rohani atau pengalaman rohani, maka kita akan mengalami kemajuan dalam kerohanian kita. Ya. Perjalanan rohani yang dimulai dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, lalu hal ini digabungkan dengan menikmati atau menyenangi mengikuti pertemuan-pertemuan ibadah seperti saat sekarang ini. Kayaknya kalau sudah hari Jumat, sudah tidak sabar, ayo cepat-cepat kita siapkan semua, kita harus cepat-cepat mandi. Asik ini, ya. Kalau saya secara pribadi sih saya senang. Saya senang ikut Komsel Gathering ini karena apa, ya? Ada doa keluarga, artinya kepala keluarga tumpang tangan berdoa untuk kita seisi rumah. Itu penting menurut saya, ya. Jadi pertemuan ibadah, mengikuti pertemuan ibadah, terus dibaptis. Dibaptis itu perlu, sangat perlu. Terus menjadi anggota keluarga Allah. Artinya apa? Berjemaatlah tetap di suatu gereja. Ya, jangan menjadi simpatisan secara tetap di satu gereja lokal. Ya, kemudian terlihat dalam pelayanan di gereja lokal tersebut, terlibat dalam, usahakan untuk terlibat di dalam pelayanan di gereja lokal, kemudian memiliki saat teduh secara pribadi dengan Allah, memiliki doa, membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan akhirnya menjadi saksi Kristus. Hal inilah yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia.
Bila kita dapat melakukan dan mempertahankan hal-hal tersebut yang di atas, yang saya sebutkan tadi, maka kita akan memperoleh mahkota surgawi dan tempat dalam pemerintahan kerajaan 1000 tahun. Ya, ini menarik sekali cerita tentang kerajaan 1000 tahun. Kayaknya dulu Ibu Nuni, kalau nggak salah pernah cerita ya, entah Ibu Nuni apa Pak Iwan ya, pernah sharing sampai ada gambar-gambar begitu tentang kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi dalam Matius 25 ayat 21, ntar saya coba. Nah ini Matius 25 ayat 21 disebutkan bahwa maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ya, ini kaitannya tentang kerajaan 1000 tahun itu, ya. Kemudian yang kedua, tadi kan tentang kesatuan iman. Yang kedua itu memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah atau bertumbuh dalam anak Allah merupakan istilah Alkitab yang digunakan untuk menggambarkan kedekatan Allah dengan para nabi dan rasulnya serta pengikut mereka yang percaya kepada Allah. Jadi kita ini termasuk anak-anak Allah nih, karena kita percaya kepada Allah. Hal ini bisa kita lihat dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Di situ sudah jelas ya, di awal tadi saya sudah sebutkan tentang 5 jawatan kepada gereja supaya tubuh Kristus memperoleh pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Jadi 5 jawatan tadi yang rasul, nabi, pengajar, gembala, dan pemberita Injil. Sebenarnya tidak hanya Yesus Kristus yang menjadi anak Allah, kita pun bisa disebut sebagai anak Allah. Allah telah berjanji melalui Yesus bahwa barang siapa yang percaya bahwa Yesus adalah utusan Allah, maka dia akan diberi karunia dan kuasa ya, untuk menjadi anak-anak Allah. Yesus juga menyatakan bahwa orang yang membawa damai juga disebut sebagai anak Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 12 sampai 13 disebutkan bahwa semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kemudian jelas juga dalam Roma 8 ayat 14 disebutkan nih pengetahuan yang benar tentang anak Allah, bahwa semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah itu adalah anak Allah. Dalam Matius 5 ayat 9 juga disebutkan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Akhirnya, bertumbuhlah dalam pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Tentang anak Allah adalah kita mampu menyelesaikan kehidupan kita dengan standar kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dapatkan melalui pengajaran hamba-hamba Tuhan dan firman Tuhan. Di sini seorang yang dewasa rohani. Seorang yang dewasa rohani selalu ditandai dengan takut kepada Tuhan. Ini adalah sikap yang selalu mentaati apa yang diperintahkan Tuhan. Sehingga disebutkan bahwa takut kepada Tuhan dan melakukan firman Tuhan, kehidupan yang seperti inilah yang akan melindungi kita dari bencana dan cobaan akibat adanya pandemi. Jadi saya kemarin di kantor itu ada sempat ngobrol-ngobrol dengan teman nih. Kami bercerita bahwa pandemi atau COVID-19 ini semacam teror ya, semacam teror, menimbulkan rasa takut, rasa khawatir. Kami sempat sekeluarga kemarin itu entah hari Senin atau hari Selasa. Jadi biasanya saya suka periksa persediaan masker biasanya siap masker medis di mobil begitu. Nah saat itu memang mungkin sudah hari kurang beruntung. Jadi masker medisnya habis, kemudian masker kain semuanya kotor, yang ada hanya masker scuba. Nah kita semua kan tahu berita-berita yang di luar itu bahwa masker scuba hanya sekian persen keamanannya begini-begini.
Jadi ketakutan, wah ini bagaimana? Sudah akhirnya pergi ke toko terus kami beli. Terus harganya cukup lumayan mahal begitu. Padahal kalau kita beli sendiri di luar mungkin ya satu box itu hanya 40.000 untuk 50 pieces. Ini kami dapatkan 5 pieces harganya 25.000. Tapi karena butuh itu akhirnya beli. Jadi double masker medis dan masker scuba. Jadi semacam dengan adanya pandemi ini semacam menyebarkan seperti teror ya, kita merasakan seperti teror. Kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, hubungan yang dekat dengan firman Tuhan, sehingga kita dapat melakukan firman Tuhan yang sering kita dengar, baik di pertemuan ibadah raya maupun melalui Zoom meeting ibadah online seperti ini. Karena kehidupan kerohanian yang seperti inilah atau pertemuan-pertemuan ibadah yang kita ikuti seperti inilah yang bisa melindungi kita dari bencana dan cobaan akibat adanya pandemi. Ya. Ini adalah salah satu pagar perlindungan Tuhan. Jadi ibadah seperti ini, walaupun kelihatannya sederhana ya, tetapi sangat-sangat penting. Karena ini salah satu pagar perlindungan buat kita. Pagar perlindungan, ibadah, komsel gathering. Kan di sini kita saling bisa belajar firman, kemudian kita bisa mendoakan satu dengan yang lain, kepala keluarga tumpang tangan buat keluarga, buat seisi rumah. Kita saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya. Jadi doa itu adalah salah satu pagar perlindungan Allah atas hidup kita. Di dalam Amos 8 ayat 11 sampai 13, di situ disebutkan tentang masa-masa di mana Tuhan akan mengirimkan rasa lapar dan haus akan firman Tuhan. Ya, coba saya baca dulu Amos 8 ayat Jadi dalam Amos 8 ayat 11 itu disebutkan tentang satu masa di mana Tuhan itu mengizinkan satu kondisi di mana kita itu untuk mencari atau mendengar tentang firman Tuhan itu menjadi sulit gitu. Satu masa rasa lapar dan sehingga kita memiliki rasa lapar dan haus akan firman Tuhan. Jadi ya sebelum masa itu terjadi, seperti sekarang ini kan kita bisa dengan bebas ini menikmati kapan saja. Mau buka YouTube siaran ulang kita bisa buka. Jadi makanlah sepuas-puasnya, minumlah sepuas-puasnya akan firman Tuhan itu sebelum masa itu tiba. Ya. Nah, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang anak Allah, artinya kita mampu menyelaraskan kehidupan kita dengan standar kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dapatkan melalui pengajaran-pengajaran hamba Tuhan dan firman Tuhan. Ya. Jadi jangan remehkan kalau ada hamba-hamba Tuhan yang men-sharingkan tentang firman, memberikan pengajaran-pengajaran tentang firman. Mungkin membosankan, tetapi kita harus menangkap satu pesan di situ. Ya, karena rugi rasanya kok 1 jam, 2 jam menghabiskan waktu tapi tidak mendapatkan sesuatu, itu sangat-sangat rugi. Ya, karena itu penting. Memiliki kedewasaan penuh. Kedewasaan secara rohani ditandai dengan takut akan Tuhan, firman Tuhan sebagai gaya hidup. Semakin dalam kita mengenal pribadi Yesus, kita semakin dewasa secara rohani dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran apapun. Ya, caranya bagaimana mengenal pribadi Yesus ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya. Kedewasaan secara rohani artinya teguh berpegang pada firman Tuhan saat kita perlukan, sangat kita perlukan di zaman sekarang supaya tidak mudah digoyahkan.
Ya, saya secara pribadi, saya sangat bersyukur ya dengan adanya Komsel Gathering atau pertemuan doa seperti ini setiap Jumat malam. Terus adanya ibadah roket online, gitu. Walaupun biasa tidak menyampaikan firman, belum jadwalnya gitu. Biasa anak-anak putar ya, dikeraskan volumenya dikeraskan. Jadi sambil ngerjain apa-apa gitu bisa sambil dengar-dengar, oh sampaikan ini gitu. Ada filmnya, biasanya Bu Nuni atau Pak Iwan itu biasanya sharing bagikan film gitu. Jadi menarik. Ibadah Rockets, Superbook. Saya juga suka nonton itu. Suka nonton muka Superbook gitu. Itu bagus. Walaupun situ ada robot segala macam, tapi ceritanya bagus. Bagus sekali. Pribadi juga apa ya ini banyak hal ya yang bisa dipelajari atau didapatkan dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti itu. Ya. Benar katanya Ibu Nuni kan pernah sharing tuh bahwa pertemuan ibadah di masa pandemi ini menjadi suatu hiburan. Ya, jadi suatu hiburan yang menyenangkan, mengenyangkan rohani kita. Saya gitu ya. Jadi rugi kalau kita tidak ikuti. Dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai 6 itu ada disebutkan tuh tentang berkat untuk rumah tangga. Ya, pohon zaitun disebutkan adalah istri dari laki-laki yang takut akan Tuhan, dan anggur adalah anak-anak dari ayah dari seseorang yang takut akan Tuhan. Ya, tuh. Nah, yang terakhir ya, yang terakhir yang ingin saya sharing adalah memiliki tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dalam masa pandemi seperti saat ini adalah merupakan kesempatan bagi kita untuk memperoleh kepenuhan Kristus, untuk menjadi atau memiliki kedewasaan rohani. Itu sangat penting. Ini kesempatan. Kita tidak tahu setelah pandemi ini berakhir apa yang terjadi. Kita tidak tahu. Ya, jadi kalau ada kesempatan ibadah, kesempatan untuk mencari kepenuhan saat sekarang, kesempatan untuk mencari kepenuhan Allah. Kalau boleh saya katakan bahwa ini ada beberapa ya, maaf ini sudah sampai bawah nih. Ada beberapa tipe pertumbuhan pribadi atau iman seorang Kristen. Yang pertama itu seseorang yang banyak mengerti tentang firman Tuhan atau kebenaran dan beruntung karena memiliki banyak teladan di sekitarnya. Ya, banyak hamba-hamba Tuhan, banyak pengajar-pengajar, banyak orang-orang penting yang ada di sekitarnya yang bisa dijadikan sebagai teladan. Tetapi ia sendiri tidak pernah mengalami firman Tuhan atau kebenaran atau pengalaman dengan Yesus itu secara pribadi. Orang yang seperti ini akan menjadi orang Kristen yang kering. Semoga kita tidak menjadi seperti itu ya. Terus yang kedua, seseorang yang kelihatannya bertumbuh, tetapi dia tidak bertumbuh. Mengapa? Karena memiliki kebenaran, pengetahuan yang benar tentang iman Kristen, tetapi ia sendiri tidak pernah bertumbuh karena tidak pernah mau dimuridkan oleh siapapun. Pribadi seperti ini tidak pernah merasa bisa melihat teladan dalam hidup mentor rohaninya, sehingga mengakibatkan dia tidak bisa bertumbuh secara rohani. Ya, ini saya kalau kita lihat dari pertemuan ibadah tanggal 5 Maret ya, di situ waktu Ibu Maya menyampaikan firman, di situ penting tuh karena share tentang Raja Asa, tentang pemimpin yang memiliki komitmen yang luar biasa terhadap Tuhan. Itu bisa kita buka lagi. Itu juga dijelaskan secara gamblang oleh Ibu Nuni tentang cerita Raja Asa ini, dan di situ kita bisa belajar tentang teladan kepemimpinan. Ya, sudah. Demikian penyampaian firman dari saya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu. Shalom semua. Terima kasih Bu Haryani. Shalom
Ini ada keluarga Pak Abia. Shalom, Pak Abia, Ibu. Wah, keren. Ada Oscar. Adik mau baptis apa namanya ya? Coba mic-nya nyalain dong. Mic-nya masih di mute nih. Nah, siapa yang mau dibaptis? Salam, ya ini mau dibaptis ini Nona. Oh, ini yang mau dibaptis. Oke. Namanya siapa ya, Mak? Keren Ibu. Keren Hapuk kan. Karen Hapuk. Oke. Iya Ibu. Nanti ikut pelajaran dulu mungkin hari Senin ya. Nanti hari Minggu kita waktu ibadah saya minta diumumkan siapa yang mau dibaptis. Hari Senin itu bisa ikut pertemuan Zoom, tak siapkan link Zoom untuk pelajaran tentang baptis. Jadi hari Senin ini ada pelajaran tentang baptisan supaya mereka belajar dulu apa itu baptisan. Nah, nanti kalau sudah selesai pengajarannya baru kita lakukan upacara baptisannya. Jadi hari Minggu tolong dibuatkan pengumumannya ya, Nita. Halo Nita. Atau Jadi tolong kasih tahu Nita ya. Nita hilang ini jaringan pasti ya. Oke, nanti dibuatkan linknya dulu ya. Nanti dibuatkan linknya hari Senin ya. Ikut Zoom ya. Keren. Keluarga Pak Abia. Ibu ini nanti mau kasih masuk dia punya nomor saya Ibu biar langsung dia ikut biar dia HP saya Ibu nanti. Masukkan di nomor di grup GB Rock Ibu. Oh, kasih ke Kak Nita biar dia di-invite ya. Tapi kan iya, Zoom ya. kayak gini aja. Zoom, jadi karena ada pelajaran, kalau pakai HP nggak bisa nanti ada tanya jawab apa. Jadi supaya paham dia mengerti kenapa dibaptis, apa arti baptisan ya. Terus setelah dibaptis itu apa yang terjadi. Oke, mantap. Sip ya. Karen Hapuk sudah mantap untuk dibaptis ya. Tapi mesti ikut pelajarannya dulu supaya tahu persis kenapa sih saya dibaptis, untuk apa hasilnya setelah saya dibaptis. Nah, itu perlu tahu ya, apa artinya baptisan ya. Oke, mantap. Saya sapa lagi ini keluarganya Ama Steph. Shalom Ama Steph. Salam Ibu. Weh, buka kamera dong. Apa kabar? Beta masih di Surabaya. Baik Ibu. Halo Ina. Halo Natana. Sehat deh? Sehat Bu. Oh, puji Tuhan. Saya anak Serani mana? Ada Bu, ada makan. Mari sini. Oke. Oke Ina. Ya, Oke, terima kasih. Pak Sembiring, Pak Eben Sembiring, shalom. Hari ini ada Ibu Lena juga. Halo. Halo Bu, shalom Bu. Dianita, shalom. Bu, shalom. Sehat deh? Oh, puji Tuhan. Cuma suami sama Anora lagi sakit. Oh, sakit apa? Nanti kita doain. Nita, catat Ya, ini. Suaminya Bu Lena, namanya siapa Bu? Americo Bosco Jimenez, Bu. Panggilannya Pak siapa ya? Pak Riko. Pak Riko. Ya. Nih coba tulis di message-nya ini Pak Riko nih. Pak Riko dukungan doa lagi sakit. Oke, apalagi Bu? Itu aja Ibu. Itu ya, oke, mantap sekali. Wah, luar biasa ini Bu Lena. Happy birthday! Ini ada yang ulang tahun nih Ibu Lena ulang tahun. Aduh, sorry aku belum sempat. Saya belum sempat tulis di HP. Biasa ketemu cucu, jadi semua kalah. Happy birthday, nanti kita doakan juga Ibu Lena ya. Ibu Dianita, Pak Eben Sembiring ada request doa? Ada yang perlu didoakan? Belum Bu. Oke.
Ina Imelda, semua sehat ya? Oke, berarti Pak Riko dengan Pak Noldi. Pak Noldi lagi masuk pendidikan untuk perwira, luar biasa ya. Setelah mencoba 8 kali. Itu luar biasa. Tuhan saja yang dan Tuhan sudah membentuk Pak Noldi begitu tekun, berharap, luar biasa. Nah, kita bersyukur untuk itu ya. Pak Iwan, shalom Pak Iwan. Sebelum kita masuk dalam doa, ada berita luar biasa Pak Iwan. Jadi Iya, Bu. adik saya, anaknya kan Iya. sudah ikut roket, sekalipun dia sudah mahasiswa. Lalu adik saya nanya ke anaknya, dan anaknya tanggapannya positif. Akhirnya adik saya bilang gini, iya kalau di Jawa ini yang dari agama lain itu sampai nyari guru ngaji, berani bayar berapapun, tapi kita orang Kristen, anaknya cuma ke gereja dan dengar khotbah, enggak ngerti apa, enggak ngerti dasar-dasarnya, dan dibiarkan gitu. Dan jadi ada kelompok ini yang teman-temannya adik saya ini, mereka merenung kenapa anak-anak kita ini enggak ada yang ngajar. Gereja sekarang yang memberi pengajaran, apalagi kepada anak yang masih usia-usia seperti itu langka, dia bilang. Nah ini ada di Kupang sudah, apalagi kita nggak perlu keluarkan biaya apa-apa, dia bilang gitu. Tinggal ikut Zoom dan anak-anak nanti bisa paham tentang kekristenan, punya akar yang kuat dalam pemahaman kekristenan kan luar biasa. Dan nanti mereka akan kita akan ketambahan gabungan lebih banyak lagi, Pak. Siap-siap saja. Jadi kita perlu garap dengan serius ini. Tuhan mempercayakan jiwa-jiwa anak-anak remaja ini kepada kita dari luar Kupang. Oke, ini berita yang luar biasa ya. GBI Roh Kupang jadi berkat, puji Tuhan. Oke, saya serahkan kepada Pak Yunus ini. Tadi sudah tunjuk oleh sekretariat untuk memimpin pokok-pokok doa ya. Saya serahkan Pak Yunus. Terima kasih Pak Yunus. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk malam ini kita akan sama-sama Suaranya kecil berdoa. sekali, Pak. Halo, shalom. Shalom. Nah, mantap. Oke. Kita akan berbagi pokok doa. Yang pertama kita akan berdoa bagi bangsa dan negara, bagi provinsi kita NTT dan juga kota Kupang dan kabupaten-kabupaten yang lain khusus untuk perekonomian. Dan doa yang pertama ini saya percayakan kepada Bapak Eben Sembiring. Bapak Eben bisa dengar kok? Iya Halo, Pak, Eben. siap. Siap Pak. Oke, Ya. jadi Bapak Eben bawa pokok doa yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, berdoa minta belas kasihan Tuhan agar pandemi ini segera berakhir. Berdoa untuk pembagian vaksin secara merata, kemudian untuk pasien COVID yang ada di rumah-rumah sakit maupun yang sementara diisolasi di rumah. Mereka cepat sembuh, kemudian juga garda depan kita para medis. Kita berdoa supaya mereka tetap kuat melaksanakan tugas yang super mulia ini, tetap Tuhan beri kekuatan. Dan doa yang kedua ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Nunik. Kemudian yang ketiga kita akan berdoa untuk gembala kita, Pak Nyoman, Ibu Nunik, kemudian seluruh jemaat, gereja, dan pelayanan yang ada, semua program dari anak, remaja, pemuda, sampai jemaat dewasa, komsel, dan lain sebagainya. Tuhan memberkati, kemudian juga berdoa untuk Pak Noldi di masa pendidikan, kemudian untuk Pak Riko yang sakit tadi, dan pokok doa yang lain untuk gereja lokal nanti akan dibawakan oleh Pak Iwan. Jadi Pak Iwan akan membawa pokok doa yang ketiga, termasuk untuk Pak Noldi yang di sementara masa pendidikan, kemudian Pak Riko yang sakit, kita berdoa supaya Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Ini pokok doa semua, kemudian
Setelah itu baru masing-masing kepala keluarga akan memberkati anggota keluarganya masing-masing. Tuhan memberkati. Kita nyanyi satu pujian, setelah itu kita akan sama-sama. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu Tuhan. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sama-sama, sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sekali lagi, sungguh indah Kau Tuhan. Mari angkat tangan saudara. Sungguh indah Kau Tuhan. Ini sembah kami, penuh kasih dan sayang. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Amin, amin. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang
dengan sepenuh hatimu. Oh, sungguh indah Kau Tuhan. Ini sembah kami, penuh kasih dan sayang. Engkau tempat penghiburan, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, amin Tuhan. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan sumber kekuatan, sumber kekuatan, oh sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber jawaban yang tepat daripadamu, Yesus. Kaulah tempat sandaran bagi kami, Engkaulah segalanya bagi kami, Tuhan. Kami mau berdoa, kami mau bersama di hadirat-Mu. Engkaulah yang menyediakan telingamu untuk mendengar dan menjawab doa kami, Bapa-Bapa-Mu. Oh, 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 oh. Sungguh indah Kau Tuhan, amin. Penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, amin, amin, amin. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Engkau sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber pengharapan, sumber mujizat, sumber mujizat bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya. Sungguh kami percaya Tuhan bahwa Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber mujizat bagi kami, karena kami yakin Engkau sungguh mengasihi kami, mengasihi bangsa kami, mengasihi negara kami, mengasihi semua yang Tuhan telah anugerahkan atas pulau-pulau, atas kota-kota di negara kami tercinta Indonesia, Tuhan.
Kami bersyukur untuk setiap hal yang boleh Tuhan izinkan terjadi atas bangsa kami. Kami bersyukur untuk setiap pemimpin yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Pemimpin dari pusat sampai daerah terkecil sekalipun, pemimpin yang terdekat dengan komunitas kami, RT RW. Kami bersyukur buat mereka semua Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami, setiap umat Tuhan yang terus percaya dan menaruh pengharapan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pada malam hari ini kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk bersekutu bersama, berkomunitas bersama lewat media Zoom ini Tuhan. Kalaupun kami tidak bisa bertemu tatap muka, kami boleh bertemu lewat media yang Tuhan ciptakan lewat orang-orang pilihan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan berdoa bersehati bersama, mendukung bangsa dan negara kami. Tuhan yang terus menjaga kesehatan, kerukunan, bahkan kesejahteraan bangsa kami Tuhan. Dari ujung pulau barat, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Ujung utara, Sanger sampai Rote Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati bangsa kami. Tuhan menganugerahkan damai sejahtera, Tuhan menganugerahkan keselamatan, Tuhan menganugerahkan roh hikmat bagi setiap pemimpin kami, untuk mereka sungguh-sungguh diurapi, ada roh takut akan Tuhan dalam hati dan pikiran mereka, sehingga mereka sungguh-sungguh boleh membuat keputusan-keputusan yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Keputusan-keputusan yang tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi golongan tertentu, tapi sungguh-sungguh kepentingan kami semua dalam kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk Presiden kami Jokowi, Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin, Tuhan memberkati mereka Tuhan. Anugerahkan kesehatan bagi mereka, anugerahkan hikmat bagi mereka Tuhan. Tuhan yang melindungi, menjagai mereka dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Sehingga sungguh mereka boleh dengan hikmat ilahi terus boleh membuat keputusan-keputusan, arahan-arahan untuk memastikan pembangunan bangsa kami boleh berjalan dengan baik. Kerukunan bangsa kami terus terjaga juga oleh karena perlindungan-Mu Tuhan. Bahkan setiap program-program pembangunan yang berlangsung, Tuhan boleh semuanya dalam perlindungan Tuhan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kesejahteraan bagi setiap kami, masyarakat, rakyat Indonesia yang Tuhan pilih untuk menjadi bagian dari bangsa ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk provinsi kami tercinta NTT. Terima kasih untuk Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur. Dengan segala kekurangan dan kelebihan mereka, kami percaya Tuhan izinkan mereka saat ini untuk memimpin kami, itu karena ada satu rencana Tuhan yang baik bagi kami Tuhan. Pada karena itu terus bekerja lewat hamba-Mu, apapun yang Tuhan pikirkan baik untuk kami semua di Nusa Tenggara Timur, kiranya itu yang ditangkap oleh hamba-Mu Tuhan, dan mereka boleh menurunkan dalam kebijakan, arahan, maupun program-program pembangunan yang berlangsung di Nusa Tenggara Timur saat ini Tuhan. Berkati juga setiap bupati, wakil bupati, wali kota di seluruh Nusa Tenggara Timur. Tuhan berikan roh takut akan Tuhan, hikmat daripada Allah, untuk terus boleh mendengar, melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, apa fakta-fakta yang membutuhkan kehadiran para pemimpin, membutuhkan kehadiran program-program pembangunan yang menyentuh bagi kehidupan masyarakat saat ini Tuhan, khususnya di masa pandemi ini. Secara khusus kami berdoa untuk pembangunan sektor ekonomi di bangsa dan negara kami. Tuhan terus menopang, menjaga Tuhan, bahkan memberkati bangsa kami lewat semua sektor pembangunan ekonomi yang dilakukan, apakah mereka bekerja di pertanian, perindustrian, demikian juga di perdagangan Tuhan. Tuhan terus menganugerahkan berkat bagi kami semua, berikan hikmat untuk terus boleh memunculkan inovasi-inovasi pembangunan, inovasi-inovasi terobosan-terobosan yang dapat meningkatkan kesejahteraan kami Tuhan, meningkatkan pendapatan kami, bangsa kami, bahkan pendapatan penduduk, rakyat dimanapun berada. Bahkan secara khusus kami berdoa Tuhan, bagi masyarakat, bagi penduduk yang terdampak secara ekonomi karena pandemi ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan ekonomi mereka Tuhan. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kemampuan untuk menemukan terobosan yang baru,
sesuai dengan konteks saat ini, bagaimana mereka harus mengembangkan usaha, mengembangkan produksi mereka, ataukah mengembangkan jasa yang perlu mereka lakukan, jual di dalam situasi saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya bahwa kasih-Mu, berkat-Mu terus berlaku bagi bangsa kami. Oleh karena itu, berkat-Mu bagi setiap usaha-usaha yang dilakukan oleh semua pihak, baik masyarakat, baik pengusaha, baik mereka yang bertani di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami percaya bangsa kami akan pulih, bangsa kami akan semakin tangguh, pembangunan ekonomi bangsa kami akan terus melaju, karena berkat Allah ada pada bangsa kami, bahwa setiap sumber daya yang Tuhan anugerahkan bagi bangsa kami, terus kami bisa kelola dengan maksimal untuk kesejahteraan kami dan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami serahkan bangsa dan negara kami serahkan setiap pembangunan ekonomi yang sedang berlangsung, baik dilakukan oleh pemerintah, oleh pengusaha, demikian juga dilakukan oleh rakyat dimanapun kami berada dalam sektor apapun yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, yang saat ini mungkin mereka sedang sakit karena COVID-19. Tuhan, kami minta belas kasihan-Mu, kiranya bilur-bilur kuasa darah-Mu Tuhan, menyentuh mereka, Engkau membangkitkan iman mereka, dan Engkau mengizinkan ini semua terjadi, karena Engkau mempunyai rencana yang ajaib. Setiap anak-Mu dimanapun mereka berada, yang mereka sedang terlanda oleh virus ini ya Bapa, biarlah belas kasihan-Mu turun nyata atas kehidupan mereka, dan Engkau membangkitkan mereka kembali, bahkan mereka bisa dimampukan untuk menjadi pendonor plasma ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Dan kami juga memohon Tuhan, biarlah Engkau segera melalukan pandemi ini dari negara kami, baik dari daerah barat maupun dari sampai yang paling timur, dari yang paling utara sampai yang paling selatan. Kami percaya Indonesia ada di dalam tangan-Mu. Keadaan apapun tidak akan membuat Indonesia ini Tuhan berada di ujung tanduk dan sampai celaka. Sebab Indonesia, negara kami ini ada di tangan-Mu. Engkau yang menciptakan negara ini, Engkau yang membuat negara ini, Engkau yang mengizinkan segala sesuatu terjadi. Dan satu hal yang kami tahu, rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang memberikan kepada kami hari depan yang penuh harapan. Bapa, kami percaya janji-Mu melalui hamba-hamba-Mu. Tahun 97 Engkau menjanjikan lewat hamba-Mu Ashley McGuigan bahwa akan terjadi pada negara kami panen raya jiwa-jiwa yang besar Tuhan, yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi yang sebesar itu. Dan Indonesia dipimpin oleh orang yang takut akan Tuhan, dan akibatnya Indonesia akan memasuki zaman kejayaan yang luar biasa. Pandemi ini hanya sekedar air bah yang kami harus lewati, sebab kami semua berada dalam bahtera dan kami diselamatkan oleh karena belas kasihan-Mu dan kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, negara kami pasti bangkit kembali. Negara kami pasti akan memasuki janji-Mu, memasuki masa-masa sesuai dengan janji-Mu. Karena Engkau yang berjanji, Engkau pasti menepatinya, Engkau pasti melakukannya. Kami berdoa untuk semua tenaga medis. Tuhan, terima kasih untuk anak-anak-Mu yang begitu berdedikasi, yang menyerahkan hidupnya total kepada sesamanya. Engkau memberkati mereka, perlindungan kuasa darah Yesus sempurna atas mereka. Engkau memberkati semua tenaga medis, baik dari spesialis, dokter biasa, maupun sampai perawat, sampai para mantri, dan semua orang yang ada di puskesmas. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau memberkati mereka. Jerih lelah mereka, Tuhan, tidak akan sia-sia. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa untuk pelaksanaan vaksin. Terima kasih ya Bapa untuk cara membentengi tubuh kami lewat vaksin ini. Engkau memberkati vaksin ini, dan Engkau sendiri juga yang akan membuat semuanya menjadi lancar ya Bapa. Kami percaya ini bukan karena kehebatan presiden atau kehebatan siapapun secara personal, tapi ini semata-mata karena Indonesia ada di dalam tangan-Mu. Karena Indonesia akan mengalami janji-janji-Mu yang luar biasa. Karena Indonesia akan
memasuki era di mana kami menikmati janji-Mu yang dahsyat dan ajaib. Karena kami akan tahu, kami akan melihat kenyataan janji-Mu yang menunjukkan bahwa Indonesia itu penting di mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang di rumah sakit maupun yang diisolasi. Tuhan, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Berikan mereka sungguh-sungguh kemampuan untuk bersandar penuh kepadamu dan melihat bahwa tangan-Mu yang ajaib pasti menolong mereka. Dan untuk yang ditinggalkan oleh keluarganya, gara-gara COVID-19 ini Bapak, Engkau sendiri yang menghiburkan. Kami manusia para hamba Tuhan terbatas. Tapi Engkau yang sangat tahu bagaimana cara membangkitkan semangat mereka ya Bapak. Kami hanya bisa minta, kami hanya bisa memohon. Dan kami minta secara khusus perlindungan kuasa darah Yesus sempurna atas semua jemaat-Mu di dalam GBI Rock Kupang maupun simpatisan. Demikian juga untuk Rock di Ruteng ya Bapak. Kami serahkan di dalam tangan-Mu seluruh Rock di Timor, di Alor, di Flores, di Sumba, di Sabu, dan di Rote. Tuhan, kami percaya pasti semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada ini, Engkau melindungi. Kami minta belas kasihan-Mu, pagar kuasa darah-Mu. Dan kami tahu jika Engkau mengizinkan mereka terkena, mereka tidak akan pernah bisa disentuh oleh si maut itu Bapa. Mereka Engkau izinkan supaya mereka bisa memberikan plasmanya menjadi pendonor. Pasti ada hal-hal positif ketika Engkau mengizinkan itu terjadi. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya kami adalah biji mata-Mu dan Engkau melindungi kami sempurna. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk Romi, untuk Gary. Terima kasih untuk anak-anak-Mu juga untuk Ibu Leni. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami percaya untuk saudara-saudara kami yang lain. Semuanya mereka akan menikmati betapa dahsyat perlindungan-Mu yang ajaib itu Tuhan. Dan sebentar ketika kami akan merayakan Passover Tuhan, Hari Raya Paskah, maka kami sungguh akan bersuka cita. Kami melihat bahwa tangan-Mu yang dahsyat dan ajaib telah membimbing dan menolong kami, menyertai kami sepanjang tahun kemarin. Dari sejak pandemi ini dimulai, sampai hari ini, Ebenezer, Engkau menolong kami. Engkau menjadikan kami orang-orang survivor. Orang yang bertahan, para penyintas, karena kami berjalan bersama-Mu. Karena Engkau masih menginginkan kami bekerja di bumi ini. Dan mari Tuhan, biarlah hati kami semakin melekat kepadamu. Dan hati kami semakin merindukan Engkau. Semakin merindukan untuk senantiasa bertemu, bersama-sama bersekutu. Karena ketika kami bersekutu, Engkau hadir. Dan keajaiban, kedahsyatan kuasa-Mu, kedahsyatan firman-Mu, Engkau bukakan, Engkau nyatakan atas kami. Terima kasih Bapa, kami percaya negara kami dan seluruh kami Tuhan terlindung sekalipun kami harus melewati pandemi ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat saat ini karena Engkau masih berkenan atas kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa buat gembala kami, buat Pak Nyoman, Ibu Nuni, juga buat gembala kami yang ada di Ruteng, Pak Yunus Tuhan. Tuhan berikan hikmat, marifat yang dari surga, pengurapan yang selalu bertambah-tambah setiap hari Tuhan, supaya Tuhan boleh membimbing kami anak-anak-Mu selalu berjalan di dalam rel kebenaran-Mu. Tuhan Yesus yang mengurapi para hamba-hamba-Mu ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa buat jemaat, buat gereja kami, juga buat pelayan-pelayan yang ada yang melayani di altar-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan yang menjagai kami pada masa pandemi ini. Tuhan yang menjagai kami karena hari-hari ini semakin jahat. Tuhan yang selalu menjaga tingkah langkah kami, kaki kami, sehingga kaki kami tidak terantuk batu, sehingga kami tetap menjaga kekudusan, sehingga setiap hari kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu supaya kasih yang mula-mula itu ada di dalam hati kami, supaya hati kami, roh kami terus berkobar-kobar di dalam Engkau, supaya Allah Roh Kudus itu tetap hidup di dalam kami, tetap memimpin hidup kami. Tuhan, ajarlah kami untuk hormat selalu akan Engkau, akan firman-Mu, tidak mendukakan roh-Mu, dan selalu hidup di dalam kebenaran-Mu. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
buat Zoom meeting ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah terus bertambah-tambah jiwa yang Kau tambahkan dalam pelayanan kami secara online, Tuhan. Di dalam Zoom meeting doa sekarang ini, juga di dalam Zoom meeting roket, juga di dalam kebaktian hari Minggu yang sekarang sudah offline, Tuhan. Tuhan, tambah-tambahkan jiwa yang Kau percayakan di dalam tangan hamba-hamba-Mu, baik yang di Ruteng maupun di Kupang. Semuanya bukan untuk kami, semuanya untuk kemuliaan-Mu. Semua hidup kami adalah kemuliaan-Mu. Bukanlah Engkau yang berjanji jikalau salib-Mu itu diangkat tinggi, maka Engkau akan menarik semua orang untuk datang kepadamu, Tuhan. Kami ingin meninggikan Engkau, bukan meninggikan diri kami, bukan meninggikan GPI Rock, tetapi meninggikan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Tuhan Yesus, kami beringat buat anak-Mu, Pak Noldi, yang sekarang sedang dalam masa pendidikan perwira. Tuhan, jagai Tuhan, sehingga di dalam pelajaran fisik maupun non-fisik, tidak ada satu pun yang akan melukai Pak Noldi. Semua pelajaran berjalan dengan fair, tidak ada sesuatu yang akan menggagalkan rencana-Mu untuk menjadi seorang perwira, Tuhan Yesus. Setiap mata kuliah Tuhan berkati, sehingga setiap mata kuliah itu lulus, Tuhan, dengan cara-cara Tuhan, dengan cara-cara ilahi, bukan dengan cara-cara manusia. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga Pak Riko yang saat ini sedang sakit. Tuhan Yesus, jamah. Saat ini dia merasakan jamahan-Mu, Tuhan, supaya dia boleh mengenal Engkau Allah yang benar, sebagai satu-satunya Tuhan Yesus yang ada di dalam hidupnya. Di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur-Mu sudah ada kesembuhan, Tuhan. Bahwa kuasa-Mu itu nyata, tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat. Kami berdoa di dalam nama Yesus, maka dia akan merasakan kehangatan jamaah-Mu sekarang. Dalam nama Yesus Engkau sembuhkan. Terima kasih. Juga kami berdoa buat Ibu Lena yang sedang ulang tahun. Tuhan Yesus, Engkau berkenan akan ibu ini. Engkau tahu hatinya yang ingin selalu dekat dengan Engkau. Tuhan akan memuaskan jiwanya dengan firman-Mu, dengan urapan-Mu, dengan Roh Kudus-Mu, dengan segala sesuatu yang baik di dalam hidupnya. Sehingga hari-hari ke depan, masa depan itu, Tuhan Yesus sudah ada di masa depannya. Maka Tuhan Yesus memegang hidupnya, memegang keluarganya, memegang anak-anaknya. Tuhan yang menjamin segala yang terbaik yang dari Allah datang turun atas Ibu Lena di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat putranya Pak Abia, Yonatan yang saat ini sedang berlayar ke Sabu, Tuhan Yesus. Tuhan yang menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga tidak ada virus COVID atau apapun yang menjamah anak-Mu saya berlayar ke Sabu. Tuhan menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Tidak ada satu kuasa pun boleh menyakiti anak ini sampai dia sampai di Pulau Sabu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Haleluya. Pak Yunus, doa berkat. Pak Nyoman ada, Pak Nyoman? Pak Nyoman doa berkat dong. Nggak lihat wajahnya Pak Nyoman, jadi saya jadi lupa. Mana Pak Nyoman? J, Papa J. Mana Pak Nyoman? J? Jadi? Oke, saya minta Pak Yunus ya lepas berkat, tapi sebelumnya saya pengen doa buat Ibu Lena. Boleh kan? Tadi Pak Iwan sudah double portion. Yuk kita doa rame-rame buat Ibu Lena ya. Sama Nelci Lakburlawar itu juga ulang tahun ya, kita sekalipun enggak ikut komsel kita doa ya. Terima kasih Tuhan untuk dua orang saudari kami selama minggu ini Tuhan, Ibu Lena dan saudari Nelci Lakburlawar yang Tuhan sudah genapkan usianya pertambahan 1 tahun, dan untuk sepanjang perjalanan hidup mereka 1 tahun ke depan, kami percaya Engkau terus menuntun anak-anak-Mu ini. Engkau yang memilih mereka Tuhan, bukan karena kebaikan, bukan karena kehebatan mereka, tapi karena kasih karunia-Mu. Dan mereka terus akan berjalan di bawah kasih karunia-Mu. Dan hati mereka akan terus melekat, Engkau tarik terus melekat kepadamu Bapa, sehingga Engkau bebas leluasa mencurahkan berkat atas 2 orang anak-Mu ini. Baik Ibu Lena maupun Saudari Nelci.
Engkau melindungi mereka dengan kuasa darah-Mu yang sempurna, dan rancangan-Mu yang dahsyat itu terus Engkau nyatakan dalam hidup mereka. Roh Kudus, Engkau tahu hati mereka tergantung penuh kepadamu. Dan mari Roh Kudus, kami serahkan 2 orang saudari kami ini, berkaryalah dalam hidup mereka lebih lagi dan sesukamu. Engkau pasti membawa mereka terus semakin menyerupai Engkau Tuhan. Terima kasih berkat-Mu atas Ibu Lena khususnya sebagai seorang ibu, seorang istri, dan juga seorang tenaga medis. Dimanapun dia berada, perlindungan-Mu sempurna, dan Engkau memakai dia untuk menjangkau banyak jiwa, dan Engkau memakai dia untuk menolong banyak orang. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami lepaskan berkat ini. Amin. Happy Mari Bapak, birthday! Pak Yunus lepas berkat buat Ketongsu. Pak Oke, Nyoman oke. tidur. Oke. Mari Bapak Ibu sekalian, buka tanganmu dan arahkanlah wajahmu kepada Tuhan yang sementara mengedangkan tangannya di atas kita masing-masing. Dia Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang senantiasa menyertai masuk keluarmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tangan yang dahsyat itu akan menjauhkan, melalukan kita semua dari mara bahaya sakit penyakit, termasuk COVID-19 tidak akan menyentuh keluarga kita. Karena engkau ada di tanah Gosen, tanah yang Tuhan tetapkan untuk engkau diberkati. Oleh karena itu tangan yang sama akan membuat engkau naik dan bukan turun. Engkau pasti jadi kepala dan bukan ekor. Dia akan melimpah-limpahkan segala yang baik di dalam kehidupanmu, sehingga dipenuhilah bakul adonanmu, diberkatilah air minumanmu, bahkan disertailah semua yang dikerjakan oleh tanganmu, dan Tuhan buat itu menjadi berhasil. Biar segala berkat yang terbaik yang berasal dari Bapa di sorga, dengan penyertaan oleh kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan, bahkan persekutuan di dalam Roh Kudus akan tinggal tetap menyertai, menolong dan membimbing kekasih-kekasih Tuhan sekalian, mulai malam hari ini sampai selama-lamanya hingga hari Maranatha. Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput engkau dan saya, para salehnya. Berkat terbaik ini terimalah bersama-sama hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. 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 Satu hal lupa, kepala keluarga sekarang tumpang tangan. Oh iya, betul. Kepala keluarga, ayo bapak-bapak tumpang tangan untuk istri dan anak-anak. Haleluya, sampai lupa tadi. Pak Abia mana Pak Abia? Pak Abia tumpang tangan mama. Berkati anak-anak juga Pak Abia. Mari silahkan. Nita nanti hari Senin ya, hari Minggu umumkan bahwa hari Senin akan ada pelajaran tentang baptisan. Siapa yang mau dibaptis bisa ikut, nanti linknya tak buatkan. Atau linknya pakai link ini aja, link Zoom-nya pakai ini aja, dibagikan lagi hari Senin. Tapi hari Pakai Minggu ini. hari Ya, Minggu Ibu. diumumkan ya. Diumumkan di gereja. Jadi yang mau dibaptis Jam berapa, Ibu? jam 5-nya kok jam 5? Jam 4-nya Surabaya, jam 5-nya Kupang bisa kok Senin. Anak-anak kan sonde kuliah, sonde sekolah jam-jam begitu. Atau Jam gini. 5. Ya, Ibu. Coba tanyain aja yang jelas adiknya Oscar 1, Karen Hapuk. Mereka bisanya jam berapa? Bisanya jam berapa? Aku adjust hanya Senin. Karena kalau Selasa, Rabu, Kamis itu jamku udah penuh dengan kuliah. Senin aja supaya bebas. Nah, Ya, itu Ibu. ada tanya Siap, jawab, apa itu baptisan, sampai nanti mereka bisa menjelaskan kepada orang. Ya. Jadi dari baptisan air sampai baptisan Roh Kudus Ya, itu Ibu. hari Senin itu nanti pelajarannya ya. Nanti jamnya setelah tanya berapa orang, lalu mereka bisanya jam berapa, aku adjust, aku ikut sah. Oke, semuanya. Tuhan memberkati. Shalom, 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 Ya, Ibu. shalom. Pak Yunus, thank you. Shalom, Tuhan Ibu Haryani, memberkati. Pak Iwan, Pak Sama-sama Sembiring, Ibu, Pak Abia Pak dan Iwan, Ibu Pak semua. Sembiring, Pak Ibu Abia. Lenawati, Terima kasih. Danita, Semua, Ibu yuk Lena, sampai jumpa. Shalom, Bapak shalom. Nyoman, Ibu Nunik, shalom, Oh, shalom. ya.